Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam konten islami, kajian-kajian islami. Kali ini mari kita membahas tentang akikah. Ada 4 poin yang akan dibahas tentang akikah. 1. Pengertian akikah. 2. Tentang hukum melaksanakan akikah. 3. Tentang jumlah hewan yang dipakai untuk akikah. Dan terakhir yaitu waktu pelaksanaan akikah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu akikah. Akikah secara bahasa artinya bulu atau rambut anak yang baru lahir. Menurut istilah, yang dimaksud dengan akikah atau menurut syara, akikah itu ialah menyembelih hewan berhubungan dengan lahirnya seorang anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Itulah akikah. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Lalu bagaimanakah hukum melaksanakan akikah tersebut? Nah, dalam hukum ini, ba'dul ulama, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum melaksanakan akikah itu wajib. Ada pula yang mengatakan bahwa hukum akikah itu sunnah. Pertama, ba'dul ulama mengatakan bahwa akikah itu hukumnya wajib. Nah, ulama ini mengambil dasar dalilnya dari satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Bagaimana hadisnya? Al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahiran anak. Dan pada hari itu anak tersebut dicukur serta diberi nama. Itu dasar dalil yang mengatakan bahwa hukum akikah itu wajib. Ba'dul ulama mengatakan lagi bahwa ada hukum akikah itu ternyata sunat katanya. Ini seperti yang telah kita ketahui, bahkan kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia itu mengambil dari hukumnya akikah itu kepada sunat, seperti yang dikatakan ba'dul ulama ini, dengan dalil atau dasar dalilnya, dasar hukumnya dari satu buah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Man ahabba minkum ayyun saka an waladihi falyab'al anil gulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun. Barang siapa di antara kamu ingin beribadah sehubungan dengan kelahiran anaknya, hendaklah ia lakukan untuk anak laki-laki syatani, menyembelih 2 ekor kambing yang sama umurnya, dan untuk anak perempuan syatun, 1 ekor kambing. Itulah dalil yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan akikah itu adalah sunnah. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, selanjutnya poin ketiga tentang jumlah hewan akikah. Berapakah jumlah hewan yang dipakai untuk akikah, yang harus dilakukan, yang harus disembelih? Nah, pendapat Imam Malik mengatakan bahwa jumlahnya
untuk akikah itu yaitu baik laki-laki ataupun perempuan sama 1 ekor saja. Itu menurut pendapat Imam Malik. Dia mengambil dalil dasar hukumnya yaitu dari hadis riwayat Ashabus Sunan an Ibni Abbasin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabsan. Dari Ibnu Abbas, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan cucunya yaitu Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Itulah pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa cukup akikah itu 1 ekor kambing, baik laki-laki ataupun perempuan. Kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa jumlah untuk kambing yang dipakai akikah itu ialah laki-laki 2 dan perempuan 1. Ini dasar hukumnya dari hadis riwayat Abu Dawud. An Ummi Karzan al-Ka'biyati qola sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil aqiqati anil gulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun. Dari Ummi Karzan al-Ka'biyah berkata bahwa sami'tu, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil aqiqati, tentang akikah. Beliau mengatakan anil gulami, untuk seorang laki-laki, anak laki-laki, satani, 2 ekor kambing. Mukafa'atani, bahkan yang sama besarnya. Wa anil jariyati satun, dan untuk seorang perempuan atau anak perempuan yaitu hanya 1 ekor kambing. Itulah jumlah tentang hewan akikah. Jadi seperti biasa di kita, masyarakat Islam di kita mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Hambali yang mengatakan 1 ekor bagi anak perempuan dan 2 ekor bagi anak laki-laki. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Nah, kita sudah tahu bahwa waktu pelaksanaan akikah itu biasanya yaitu hari ke-7 setelah kelahiran anak. Ada pertanyaan, bolehkah kita melaksanakan akikah setelah dewasa? Nah, baik, kita bahas. Poin keempat dari waktu pelaksanaan akikah itu ialah pendapat ba'dul ulama yang pertama seperti yang kita biasa lakukan ialah pada hari ke-7 dari hari kelahiran anak. Yang hadisnya, dalilnya seperti yang tadi dikatakan dalam poin pertama, berhubungan bersamaan dengan dicukur rambutnya dan diberi nama. Yang kedua, namun pendapat kedua ini nih, ada yang mengatakan, ba'dul ulama mengatakan boleh ternyata akikah ketika setelah dewasa. Dari mana dasar hukumnya? Nah, ini berdasarkan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. An Anasin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsahu ba'dama bu'isa bin nubuwati. Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah untuk dirinya setelah beliau menjadi nabi atau setelah umur 40 tahun. Nah, ini dasar hukumnya boleh kita akikah, melaksanakan akikah setelah dewasa. Jadi kesimpulannya, dalam waktu pelaksanaan akikah itu berarti kita bisa simpulkan bahwa utamanya hari ke-7 setelah kelahiran, namun boleh jika dilaksanakan pula setelah dewasa. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, itulah sekilas tentang pembahasan akikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk selalu tonton konten-konten dari Lutfi SM Channel tentang kajian-kajian Islami, motivasi-motivasi Islami, serta kajian-kajian kitab-kitab yang berhaluan fikih ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.